Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Rizal dengan NIM 22650009. Oke, tujuan saya masuk video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu dengan mata kuliah Cybercrime and Cyber Law. Di sini ini materi kedua yaitu menjelaskan tentang manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut, dan pada dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadi serangan atau kejadian pelanggaran keamanan. Oke, risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan atau dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak ini dapat beragam termaksud kehilangan data, gangguan operasional, kerugian keuangan, kehilangan reputasi, penyalahgunaan identitas, sanksi hukum. Oke, selanjutnya adalah risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang paling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Oke, risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Pertama, risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi adalah terjadinya serangan cybercrime. Oke, itu risiko dampak cybercrime pada perusahaan organisasi. Em, ini adalah risiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Sorry, izin salah tulis berarti pada pemerintah atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan dan integritas operasi ke pemerintah atau negara. Dampak dampak cyber crime pada pemerintah atau negara dampaknya itu adalah konsekuensi negara yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Oke, dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Pada dampak sosial dari kejahatan cyber, dampak sosial dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang memang mengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online. Pada dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, kehilangan pendapat akibat, gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Kepada dampak politik dari kejahatan cybercrime ini adalah memiliki dimensi yang luas dan
signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai proses pemenuhi umum dengan penyebaran propaganda melalui organisasi atau meretas sistem pemilihan. Oke, dalam langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime ini, pertama itu identifikasi risiko, kedua penilaian risiko, ketiga pengembangan kebijakan dan prosedur, keempat proteksi dan pencegahan, kelima em, deteksi dan tanggapan cepat. Keenam, pengurangan risiko. Ketujuh, pemulihan. Kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Kesembilan, kemitraan dan kolaborasi. Oke, sedikit saya penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.